Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini, bersama saya, Saddam Hussein. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyajikan kisah wanita di desa yang berjuang untuk keluarganya dan berhasil sukses serta berguna bagi banyak orang. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak kisahnya berikut ini. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang wanita bernama Sari. Usianya sudah 30 tahun, namun hidupnya masih berkutat dalam kemiskinan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana, membantu orang tuanya bertani dan sesekali bekerja sebagai buruh kebun untuk menambah penghasilan. Namun, betapapun kerasnya usaha, ekonomi keluarganya tetap tak beranjak. Setiap hari, Sari bangun pagi dan berangkat bekerja di kebun milik tetangga-tetangganya. Tak jarang ia harus berjalan jauh, menempuh medan sulit hanya untuk mendapat upah yang tak seberapa. Meski begitu, Sari tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa suatu hari, jika ia tetap gigih berusaha, hidupnya akan berubah. Suatu ketika, seorang teman lama bernama Lina, yang sudah lama merantau ke kota besar, kembali ke desa. Lina bercerita tentang kehidupannya di kota, bagaimana ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik dan mulai menabung untuk masa depannya. Mendengar cerita itu, Sari mulai berpikir untuk mencoba peruntungannya di kota. Namun, rasa takut dan keraguan kerap menghantui pikirannya. Apakah ia akan bisa bertahan di kota besar yang serba asing? Beberapa hari kemudian, Lina mendatangi Sari dan menawarkan kesempatan untuk ikut ke kota. Di sana ada banyak pekerjaan, Sar. Kamu bisa bekerja di salah satu rumah keluarga besar. Mereka butuh orang yang jujur dan pekerja keras. Seperti kamu, kata Lina meyakinkan. Setelah berbicara dengan keluarganya dan memberanikan diri, Sari pun memutuskan untuk ikut dengan Lina ke kota besar. Sesampainya di sana, ia mulai bekerja di rumah keluarga keturunan kaya raya. Rumah itu megah, jauh berbeda dari rumah-rumah sederhana di desanya. Meski awalnya canggung dan merasa terasing, Sari segera terbiasa dengan ritme kerja yang cepat dan tuntutan tinggi. Selama beberapa bulan, Sari bekerja dengan rajin. Ia menabung sebagian besar gajinya, hanya mengambil sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga yang mempekerjakannya menghargai dedikasi dan kejujurannya, sehingga Sari merasa lebih nyaman bekerja di sana. Setelah mengumpulkan cukup uang, Sari memutuskan untuk pulang kampung. Ia membawa hasil jerih payahnya, sejumlah uang yang ia gunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di desa. Mereka bisa membeli beberapa peralatan pertanian baru, merenovasi rumah, dan membuka warung kecil sebagai usaha sampingan. Meski begitu, Sari tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Setelah beberapa hari di kampung, ia kembali lagi ke kota, siap untuk bekerja lebih keras dan membawa perubahan yang lebih besar bagi keluarganya di masa depan. Dengan semangat dan tekad, Sari mengerti bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia, dan langkah-langkah kecilnya akan membawa dampak besar bagi hidupnya. Setelah kembali ke kota besar, Sari semakin tekun dalam bekerja. Kini, ia bukan hanya melakukan tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga dipercaya mengelola hal-hal penting di rumah keluarga majikannya. Dari menyiapkan acara besar hingga mengurus administrasi keuangan rumah tangga, tanggung jawabnya semakin besar. Keluarga majikan mulai menganggap Sari sebagai bagian penting dari rumah mereka. Dalam waktu senggangnya, Sari sering menghabiskan waktu untuk belajar. Ia memanfaatkan perpustakaan di rumah majikannya, membaca buku tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan berbagai keterampilan praktis lainnya. Ia pun belajar bagaimana orang-orang di kota menjalankan bisnis kecil, dan terinspirasi untuk membawa ilmu tersebut ke desanya suatu hari nanti. Sari juga mulai menabung dengan lebih serius. Ia tahu bahwa ia harus memiliki rencana yang jelas untuk masa depannya, tidak hanya untuk keluarganya di desa, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sari bermimpi suatu hari ia bisa memulai usaha sendiri, dan tidak lagi bergantung pada pekerjaan di kota. Suatu hari, majikannya melihat tekad dan kecerdasan Sari yang luar biasa.
Mereka memberikan Sari kesempatan untuk mengelola salah satu usaha keluarga, yaitu toko kelontong di pusat kota. Toko ini sudah lama ada, tetapi penjualannya mulai menurun. Sari, dengan semangat yang baru, menerima tantangan tersebut. Dengan bekal yang telah ia pelajari dan ketajamannya dalam mengelola keuangan, Sari mulai merubah manajemen toko tersebut. Ia memperbaiki sistem pembukuan, menata ulang inventaris, dan mulai menerapkan strategi pemasaran baru. Berkat kerja keras dan kecermatannya, toko kelontong itu mulai berkembang pesat. Penjualan meningkat, dan toko yang dulunya sepi kini ramai dikunjungi pembeli. Kesuksesan ini memberi Sari kepercayaan diri lebih besar. Setelah beberapa tahun bekerja dan mengelola toko dengan baik, ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri di kampung halamannya. Dengan restu dari majikannya dan modal yang telah ia kumpulkan, Sari pulang kampung untuk memulai babak baru. Kembali ke desanya, Sari membuka toko kelontong dan usaha warung makan kecil-kecilan. Ia juga membantu para petani di desanya menjual hasil kebun mereka ke kota besar dengan memanfaatkan jaringan yang ia bangun selama bekerja di kota. Usahanya tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarganya, tetapi juga mengangkat perekonomian desa secara keseluruhan. Banyak orang di desanya yang terinspirasi oleh perjuangan dan kesuksesan Sari. Mereka mulai berpikir bahwa kehidupan di desa pun bisa maju jika dikelola dengan baik. Sari, yang dulunya hidup dalam keterbatasan, kini menjadi pilar di desanya. Ia menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan ilmu yang tepat, perubahan itu mungkin. Usaha Sari tumbuh, dan ia terus membantu orang-orang di sekitarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan berbagi ilmu. Sari telah menemukan jalan keluar dari kemiskinan dan, yang lebih penting, ia memberikan harapan baru bagi desanya. Kisah hidupnya bukan hanya tentang transformasi dirinya sendiri, tapi juga tentang mengangkat orang lain bersama-sama. Dalam hati, Sari tahu, meski perjalanannya panjang dan penuh tantangan, ia telah menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar. Membangun desa tempat ia berasal, satu langkah demi satu langkah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kisahnya berikut ini. Setelah berhasil membangun usahanya di kampung, Sari terus berinovasi dan mencari cara untuk memajukan desanya lebih jauh. Ia sadar bahwa potensi terbesar di desanya terletak pada hasil pertanian yang melimpah. Namun, selama ini, para petani di desa sering kesulitan menjual hasil panennya ke pasar yang lebih luas. Sari, dengan pengalaman dan jaringan yang ia dapatkan selama bekerja di kota, memutuskan untuk membuat perubahan besar. Ia membangun pusat distribusi kecil di desanya, tempat para petani bisa membawa hasil panen mereka untuk dijual ke pasar-pasar besar di kota. Dengan usahanya, hasil pertanian yang sebelumnya sulit terjual dengan harga pantas kini bisa dipasarkan dengan baik. Para petani merasa terbantu karena mereka tidak lagi harus khawatir tentang penjualan, dan penghasilan mereka meningkat secara signifikan. Sari juga mempekerjakan banyak warga desa untuk bekerja di pusat distribusinya, mulai dari pengemasan hingga pengiriman barang. Bagi para buruh kebun yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan, pekerjaan di usaha Sari menjadi harapan baru. Dengan membuka lapangan kerja dan memberikan pelatihan kepada warga desa, Sari berhasil menciptakan siklus ekonomi yang terus bergerak maju. Tidak hanya pertanian, Sari juga mendorong usaha-usaha lokal lain, seperti kerajinan tangan dan produk olahan desa, untuk dipasarkan lebih luas. Semakin lama, usaha Sari berkembang pesat. Ia menjadi sosok yang dihormati dan disegani di desanya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan Sari dengan senang hati membantu mereka. Ia tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga pada kemajuan bersama. Ia percaya bahwa kesejahteraan bisa diraih jika semua orang mau bekerja sama. Keberhasilan Sari dalam memajukan desanya menarik perhatian pemerintah setempat. Melihat dampak positif yang ia ciptakan, pemerintah desa dan kabupaten mulai memperhatikan usahanya. Tidak lama kemudian, Sari diundang untuk menerima penghargaan dari pemerintah setempat sebagai pelopor kemajuan desa. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja,
dan memajukan sektor pertanian melalui inovasi dan kerja keras. Pada hari penganugerahan, Sari berdiri di depan banyak orang, merasa bangga tapi tetap rendah hati. Ia mengingat masa-masa sulit yang pernah ia lalui, saat ia tak yakin bisa mengubah hidupnya sendiri, apalagi hidup orang lain. Kini, dengan tekad dan kerja keras, ia tidak hanya mengubah nasib keluarganya, tapi juga nasib desanya. Dengan penghargaan tersebut, Sari semakin termotivasi untuk terus membangun desanya. Ia berencana untuk mengembangkan jaringan distribusi yang lebih besar, menjalin kerjasama dengan pemerintah, dan memperluas pasar untuk produk-produk lokal. Bagi Sari, penghargaan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk membawa desanya ke arah yang lebih baik lagi. Desanya yang dulunya terpencil kini menjadi contoh bagi desa-desa lain. Sari menjadi sosok inspiratif, membuktikan bahwa siapapun, dengan tekad yang kuat, dapat menjadi agen perubahan. Usahanya, yang bermula dari keterbatasan, kini telah membuka jalan bagi banyak orang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia. Setelah menerima penghargaan dari pemerintah, kehidupan Sari berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namanya mulai dikenal, tidak hanya di desanya, tetapi juga di berbagai tempat di sekitarnya. Banyak orang dari desa-desa tetangga datang untuk belajar bagaimana ia mampu membawa kemajuan pesat dalam waktu singkat. Namun, di balik semua perhatian yang ia terima, Sari tetap sederhana. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa terus membantu orang-orang di sekitarnya. Tak lama setelah penghargaan itu, Sari menerima tawaran dari sebuah lembaga swasta untuk berkolaborasi dalam proyek besar, membangun pusat pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan. Lembaga tersebut tertarik dengan model usaha yang dibangun Sari. Sederhana, berbasis masyarakat, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Mereka ingin membantu Sari mengembangkan usahanya lebih luas dan menjadikannya pelopor gerakan ekonomi mandiri di berbagai desa. Sari menerima tawaran itu dengan hati-hati, memikirkan dampak jangka panjang bagi desanya. Bersama tim yang ia bentuk, mereka mulai merancang pusat pelatihan yang bukan hanya mengajarkan teknik bertani dan bisnis, tetapi juga bagaimana mengelola usaha secara profesional. Pusat pelatihan ini menjadi tempat di mana para pemuda desa, petani, dan kaum perempuan belajar untuk mandiri dan menciptakan usaha kecil mereka sendiri. Dalam beberapa bulan, pusat pelatihan tersebut mulai beroperasi. Desa yang dulunya sepi dan tertinggal kini menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar, dan semakin banyak usaha kecil yang tumbuh di desa. Sari menjadi mentor bagi banyak orang. Dengan pengalamannya yang nyata, ia bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga berbagi perjalanan hidupnya, bagaimana ia bertahan dan berjuang dari bawah. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang investor besar dari kota metropolitan mendengar tentang kesuksesan Sari. Ia datang dengan tawaran investasi besar, berniat membangun pabrik pengolahan hasil tani di desa. Bagi investor, desa Sari memiliki potensi besar dengan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Namun, ada satu syarat. Investor ingin menguasai sebagian besar saham dan pengelolaan pabrik, yang artinya warga desa akan kehilangan kendali atas usaha mereka sendiri. Sari dihadapkan pada dilema besar. Tawaran itu sangat menggiurkan dan bisa membawa keuntungan finansial besar dalam waktu singkat. Namun, ia tahu bahwa jika mereka menyerahkan kendali kepada investor, desa dan warganya akan kembali bergantung pada pihak luar, kehilangan kemandirian yang susah payah mereka bangun. Setelah berpikir panjang dan berkonsultasi dengan rekan-rekannya, Sari memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Ia percaya bahwa lebih baik membangun usaha secara perlahan, dengan kendali penuh di tangan masyarakat, daripada tergoda oleh janji keuntungan cepat yang bisa merugikan dalam jangka panjang. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari warga desa. Keputusan Sari menolak investor besar ternyata membuahkan hasil. Justru karena keputusan berani itu, Desa Sari mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Mereka melihat desa ini sebagai contoh sukses kemandirian ekonomi yang perlu dikembangkan di seluruh negeri.
Sari diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan konferensi tentang pengembangan desa dan kewirausahaan berbasis masyarakat. Desa Sari pun dijadikan model percontohan untuk program-program pembangunan desa di seluruh negeri. Dalam waktu singkat, Sari dan desanya semakin dikenal luas. Banyak desa-desa lain yang mulai meniru model usaha Sari, membangun jaringan distribusi, dan memajukan ekonomi lokal mereka. Sari terus memimpin dengan bijaksana, memastikan bahwa apa yang mereka capai tetap berkelanjutan dan menguntungkan semua orang. Di saat desa-desa lain berjuang untuk berkembang, Desa Sari semakin maju. Pusat pelatihannya berkembang menjadi lembaga formal, dan usaha pengolahan hasil tani yang mereka bangun sendiri kini mengekspor produk ke berbagai kota besar. Kehidupan di desa berubah total, tidak lagi ada kemiskinan, dan generasi muda kembali ke desa untuk ikut membangun, sesuatu yang dulunya tak pernah terpikirkan. Di akhir setiap hari, Sari sering duduk di teras rumahnya, memandangi desa yang dulu ia kenal sebagai tempat penuh keterbatasan. Kini, desa itu adalah simbol harapan dan kemajuan. Sari menyadari bahwa kesuksesan ini bukanlah miliknya seorang diri, melainkan hasil dari kerja keras seluruh warga desa yang bersatu dalam mimpi yang sama. Dengan penghargaan demi penghargaan yang ia terima, Sari tetap rendah hati. Baginya, yang paling penting bukanlah pengakuan dari luar, tetapi melihat senyum di wajah para petani dan warga desa yang kini hidup lebih sejahtera. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Demikian sahabatku, kisah ini saya persembahkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita serta memberikan pencerahan semangat perjuangan agar lebih baik lagi dan bermanfaat untuk banyak orang dimanapun berada. Atas dukungan pada channel saya ini saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Sari, ada beberapa hikmah dan pelajaran berharga yang bisa dipetik. 1. Ketekunan dan kerja keras berbuah manis. Sari memulai hidupnya dalam keterbatasan, namun ia tidak pernah menyerah. Ketekunan dan kerja keras yang konsisten, bahkan dalam menghadapi tantangan berat, pada akhirnya membuka jalan bagi kesuksesannya. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak datang dengan cepat, melainkan melalui proses yang panjang dan usaha yang tidak kenal lelah. 2. Pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sari tidak hanya bekerja keras, tetapi juga terus belajar. Dengan memperluas pengetahuannya, ia mampu mengembangkan dirinya dan desanya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan, baik formal maupun dari pengalaman hidup, adalah kunci untuk memajukan diri dan membawa perubahan. 3. Kemandirian lebih berharga daripada keuntungan cepat. Ketika Sari menolak tawaran investor besar yang ingin mengambil alih kendali usahanya, ia menunjukkan bahwa kemandirian dan kendali atas masa depan lebih penting daripada keuntungan instan. Dalam jangka panjang, kemandirian memberi kekuatan bagi masyarakat untuk tumbuh secara berkelanjutan. 4. Berbagi kesuksesan dengan orang lain. Sari tidak menikmati keberhasilannya sendirian. Ia membuka peluang bagi warga desanya untuk ikut maju bersama. Kesuksesan sejati adalah ketika kita dapat membawa orang lain ikut meraih kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan hanya memikirkan diri sendiri. 5. Kepemimpinan yang rendah hati. Meski berhasil membangun desanya dan dikenal luas, Sari tetap rendah hati. Kepemimpinan yang kuat berasal dari hati yang tulus, tanpa perlu mengejar pengakuan. Seorang pemimpin yang baik adalah yang memikirkan kepentingan orang banyak di atas ambisi pribadi. 6. Keberanian untuk memulai dan mengambil risiko. Sari berani meninggalkan kenyamanan desa dan memulai hidup baru di kota besar. Ia juga berani menolak tawaran besar dari investor, meski itu tampak menjanjikan. Keberanian mengambil risiko adalah pelajaran penting bagi siapapun yang ingin membawa perubahan. 7. Pentingnya kerjasama dalam komunitas. Kesuksesan Sari bukan hasil kerja satu orang saja, melainkan hasil dari kebersamaan dan kerjasama seluruh warga desa. Ini mengajarkan kita bahwa kemajuan lebih cepat tercapai jika kita saling mendukung dan bekerja sama, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Kisah Sari mengingatkan kita bahwa dengan ketekunan,
ilmu, dan kemauan untuk berbagi, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dan siapapun bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian kisah inspirasi ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita untuk lebih gigih, giat dan patriot dalam berjuang di dalam kehidupan ini untuk lebih baik lagi, dan bermanfaat bagi banyak orang. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku, pada channel saya ini saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu penuh keberkahan. Dan saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.